Ini tenses apa aja sayang? Dan ada model in the past gak di sini? Guys, di sana hujan gak kamu? Di kamu hujan gak? Di Miss Angel hujan. Should have katanya Patrick. Oke, ada. Kalau ada apa? Might, should, can, could, atau would. Di sini hujan sayang dari tadi. Cloudy. Oh, I see. It's apa? Model in the past-nya ada? Model in the past yang pakai have. Oh ya, pakai have kan jadinya pakai should. Kenapa? Karena seharusnya. Ya, gimana rumusnya Miss? Should plus have plus verb 3. Ini ya sayang ya. Berarti aku seharusnya I should have membawa. Apa tuh membawa di sini? I should have kata kerja ketiga dari membawa. Baru mulai sayang, welcome. Buat kamu yang baru join live Miss Angel, jangan lupa follow Miss Angel karena Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5, Senin sampai Sabtu. So, you know what? We're going to learn a lot of things here. Jadi kamu akan belajar banyak hal di sini, khususnya kalau kamu belajar bahasa Inggris. Tadi yang bilang take, carry. Nah, kita pakai bring, membawa bring ya. Bring, katakan membawa. Aku seharusnya membawa kameranya kemarin. Kamu yang bawa ya, jadi bring. Nah, tapi kan kita harus ganti bring itu menjadi kata kerja ketiga. So, what is the verb 3 dari bring? Apa kata kerja ketiga dari bring? Ayo. Apa? Proud. Good job. Yes, ini kata kerja ketiga ya sayang ya. Ini verb 3. Verb 3 dari mana? Ini dari bring, kata kerja pertamanya. So, I should have brought apa? Kamera. Bahasa Inggrisnya kamera apa? Kemarin. Bahasa Inggrisnya kamera. Camera, oke. Bacanya camera ya, bukan kamera bacanya. I should have brought camera. Apa? Nah, tapi kan bahasa Inggrisnya kamera kan camera. Tapi kira-kira kamu perlu nggak pakai yang namanya article di sini? Bacanya camera ya. I should have brought camera. Camera, 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 camera. Gitu ya, jangan salah ya. Camera, camera. Oke, perlu nggak pakai artikel? Perlu kata Patrick. Oke, kalau perlu pakai artikel, kira-kira artikel yang mana? Kalau kan udah pasti enggak, berarti antara a camera or the camera. Which one is the correct one? Kita harus pakai a camera or the camera. The camera katanya. Oke, why? Kenapa nggak a camera? Aku seharusnya membawa kamera kemarin yesterday. Kenapa nggak specific? How do you know? Kenapa specific? Coba, supaya yang lain juga belajar kenapa nggak a camera, kenapa the camera? Karena katanya spesifik. Oke, sekarang kalau kita talking about spesifik, apa yang spesifik? Karena aku udah tahu kameranya mana. Kameranya udah tahu iya. Karena si pembicara tahu dong itu kan kamera punya dia ya kan? Iya. Sudah pasti dia tahu itu kamera seperti apa. Itu spesifik. So, pakai artikel the. I should have brought the camera yesterday, but tapi apa? Tapi saat itu aku sedang mengendari motor dan tidak bisa berhenti. Oke? Ya baru mulai. Tapi saat itu aku sedang mengendarai motor dan tidak bisa berhenti. Kira-kira tensesnya akan tenses apa? Past continuous. Which one is the past continuous yoga? Yang mana yang past continuous? Tapi saat itu aku sedang mengendarai motor atau tidak bisa berhenti. Yang mana yang past continuousnya? Sedang mengendarai, good job. Ini kejadian sedang berlangsung di masa lalu. So, apa? Gimana? Subject plus was atau were plus verb ing. Yes. So, tapi saat itu, gimana bahasa Inggrisnya saat itu? Saat itu oke, at that moment bisa ya pakai at, but at that moment I apa? I pakai apa? Was atau were?
that time, at that moment. Yes. I pakai apa? I was. Oke, mengendarai motor. Tadi dia bilang driving. Apakah driving? Are you sure it's driving? Mengendarai motor. Riding. Good job. I was riding a what? Motor. Yes, motorbike, motorcycle. But at the moment I was riding a motorcycle and apa? And what? Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa. Diikuti oleh simple apa? Simple past, simple present. I can't stop. Nah, ingat ini kan simple past. Kamu kenapa pakai can? Can-nya harus kamu ganti. Can itu kan hanya berlaku untuk kemampuan di masa sekarang dan masa depan. Jadi can-nya harus ganti jadi model. Model yang apa? Yang masa lalu. I couldn't, but I couldn't stop. Jadi nggak bisa I can't stop sayang. Can itu hanya untuk kemampuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah ini kan ngomongin sesuatu yang kamu nggak bisa berhenti. Ketidakmampuan kamu, tapi ketidakmampuan kamu di masa lalu. Jadi pakai not. Tapi karena disingkat jadinya I couldn't. What is I couldn't? Couldn't means could not. Could not sama couldn't sama ya sayang, cuma disingkat aja. So, yes, I should have brought the camera yesterday, but at the moment I was riding a motorcycle and I couldn't stop. Yes, that's the different, okay? Kalau kamu pakai I can't stop, kalau kamu pakai I can't stop, itu jadinya apa? Itu jadinya simple present. Ini kan kita ketemunya sama simple past. Kalau kita ketemu sama past continuous diikuti oleh simple past, berarti models yang kita pakai juga models yang bentuk masa lalunya. Contohnya can tadi kan ada bentuk masa lalunya, itu jadinya could. Karena ini negatif jadinya could not, atau kalau kita singkat jadinya couldn't. Gitu. Sudah? Ya bisa, but when I was riding a motorcycle I couldn't stop. Sudah kak? Oke. Gitu ya sayang. Jadi di sini ada apa? Ada models in the past yang pakai should, lalu diikuti oleh past continuous karena saat itu aku sedang mengendarai motor, ngomongin suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu dan tidak bisa berhenti. Dan yaitu simple past gitu. Paham? Paham yang ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sayang yang ini? Atau udah cukup? Udah cukup paham? Paham, oke, good job. Udah di screenshot belum? Kalau udah di screenshot kasih tau Miss Angel ya. Could, banyak sayang. Could itu bisa buat apa? Buat kemungkinan, bisa buat izin, tergantung ya. Baru slide pertama Jojo. Oke, number 7. Oke, ini gampang juga nih. Ayo, number 7 gimana? Dia seharusnya sudah mengirimkan email itu kemarin. Gampang ini. Simple past itu tenses yang kalau kamu ngomongin masa lalu gitu. Jadi sesuatu yang sudah selesai di masa lalu itu simple past sayang. Apa sayang? Ini udah bukannya kemarin ya? Belum selesai sayang kemarin. Emang ini udah nomor 7 udah belum sih? Oh udah ya sayang ya. Oke. Nomor 8. Nomor 8 nih sayang. Mereka mungkin telah membuat kesalahan. Number 8. Yuk. Mereka mungkin apa di sini? Mungkin ya. Apakah ini models in the past? Yaudah ini dulu aja nggak apa-apa. Udah terlanjur. Might katanya. Kenapa might? Karena mungkin
Mungkin ya di sini jadi modal in the pastnya might. Oke. So they might, jangan lupa have-nya itu wajib. They might have apa? They might have membuat kesalahan. Bahasa Inggrisnya membuat kesalahan gimana? Membuat kesalahan. Made, good job. Made, yes, verb 3 dari make. Membuat kesalahan itu bahasa Inggrisnya make a mistake, sayang. Bisa nggak make the mistake? Bisa nggak make the mistake? Bisa nggak? Nggak katanya. Kenapa nggak? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa make the mistake? Modalnya pakai verb 3. Bisa kalau kesalahannya udah tahu. Are you sure? Gak bisa sayang. Make a mistake itu nggak bisa. Make a mistake itu bukan. Jadi kalau make a mistake itu gak ada hubungannya sama spesifik apa nggak spesifik. Itu menjadi satu frasa yang kamu nggak bisa ganti. Dia harus make a mistake. Gak bisa make the mistake. Got it? Aku udah pernah ajarin waktu itu. Jadi nggak bisa. Yes. Oke, so karena ini make-nya adalah harus verb 3, jadi kita harus ganti dong jadi verb 3. Make, verb 3-nya jadi made. Oke, so they might have made a mistake because mereka belum memeriksa data sejak minggu. Ayo, tensesnya apa? Mereka belum memeriksa data sejak minggu. Ayo, Past perfect, bukan past perfect. Coba lagi, perhatikan baik-baik. It's not past perfect. Dia bukan ngomongin urutan karena satunya modal. Modal in the past. Dan sampai sekarang masih belum dicek. Oke? Present perfect, good job. Dia diikuti present perfect. Yes, karena lagian juga ini kalimatnya sama sekali tidak mengandung urutan yang terjadi. So, this one is present perfect. Mereka mungkin telah membuat kesalahan ya karena mereka tuh belum memeriksa datanya sejak minggu. Berarti sampai sekarang mereka masih belum memeriksa data tersebut. Gak bisa past perfect dong. Past perfect itu kan sesuatu yang duluan terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Contoh kamu bilang aku udah makan sebelum kamu datang, di sini gak ada yang menunjukkan kalau dia harus menjadi past perfect. Ini present perfect. Mereka belum meriksa data sejak minggu, gitu kan? Aku belum mandi dari hari Minggu, gitu. Berarti kamu mau kasih tau kalau sampai sekarang kamu belum mandi, gitu. Nah itu present perfect, gitu. Makanya diprediksi kalau mungkin mereka buat kesalahan ya soalnya dari Minggu belum diperiksa tuh data, gitu. Paham? Kayaknya mereka buat kesalahan karena dari Minggu datanya belum diperiksa, gitu. Jadi itu present perfect, bukan past perfect, gitu. Nah kan, past perfect continuous enggak, present perfect continuous enggak dong? Enggak present perfect continuous karena dia ngomongin hasil, bukan ngomongin proses. Di sini ngomonginnya hasil, gitu. Kenapa menurut kamu mereka mungkin telah membuat kesalahan? Karena mereka belum meriksa data dari hari Minggu. Jadi ingat aku udah jelasin sih ya, Nelly kemarin. Aku nggak tahu nih kamu masuk apa enggak. Gak karena ada kata sejak itu udah pasti present perfect continuous, bukan gitu cara belajarnya ya. Bukan berarti ada kata sejak udah pasti nih present perfect continuous, enggak. Jadi berfokusnya kepada apa? Berfokusnya kepada proses atau berfokusnya kepada hasil. Ketika berfokusnya kepada hasil, kamu present perfect. Ketika lagi ngomongin proses terjadinya selama dari hari Minggu sampai sekarang, yes, kamu ngomongin soal proses berarti present perfect continuous. Tapi dalam konteks ini kamu pakainya present perfect, oke? So, because present perfect gimana present perfect? Subject plus have or has plus verb 3. So, because they apa? Because they pakainya apa sayang? They pakainya have. They have not. Because they have not, they haven't memeriksa check. Memeriksa check. Tapi kita harus ganti jadi verb 3 jadi checked. Jadi they haven't checked data sejak minggu lalu. Apa tuh? Berarti they might have made a mistake because they have not checked apa? The data. Okay, they have not checked the data. Kenapa
Kenapa the data? Kenapa nggak a data? Since itu artinya apa Mi? Sejak minggu lalu, last week. The data. Kenapa? Karena datanya memang sudah diketahui kan, si pembicara sama pendengar benar-benar tahu dong data apa yang dimaksud ya kan. Makanya bisa diprediksi. Mungkin mereka buat kesalahan karena datanya belum selesai. Data yang dimaksud itu adalah data yang spesifik yang mereka berdua sama-sama tahu. Jadi pakainya the data. So they might have made a mistake because they have not checked. Kamu bacanya harus checked. Ada ed-nya ya. They might have made a mistake because they haven't checked the data since last week. Okay? Kok nggak pakai yet? Gak semua present perfect kamu harus pakai yet, tergantung konteksnya. I have not eaten. I haven't eaten yet. Ya kan? Ada dua perbedaan menjelaskan suatu makna yang berbeda tapi artinya sama. Yes. Jadi nggak semua present perfect kamu tambahkan yet ya. Tergantung konteks pertanyaannya dan jawaban kamu. Gitu ya sayangnya. So, ini adalah models in the past yang diikuti oleh apa? Oleh present perfect. Gitu, paham? Paham gak sayang? Ada pertanyaan? Kalau not yet dipakai saat apa? Saat orang tanya udah apa belum not yet gitu. Tapi kan itu sebenarnya lebih bahasa yang tidak formal ya, not yet gitu. Kalau ngomongin soal tenses, berarti not yet itu biasanya dipakai di present perfect. Kayak I have not yet gitu. I haven't eaten yet. I have not eaten yet. I haven't apa? Drunk yet. I haven't slept yet gitu. Okay, number 9. Are you ready for number 9 now? Who's ready for number 9? Say yes, yes, yes if you're ready. Guys, jangan lupa share live Miss Angel. Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5, Senin sampai Sabtu. So, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris sayang, kamu bisa follow TikTok Miss Angel. Besok join live lagi ya, Miss Angel akan live terus. Okay? Ready? Okay, jangan lupa di tap-tap layarnya ya sayang ya. Nomor 9 sekarang. Oke, number 9. Coba number 9 gimana? Sudah? Shoot katanya. Oke, gampang ya. Kalau modelin pas kamu udah gampang lah. Kita mau bukan cuman aku udah ngerti nih modelin pas. Kalian kita buat soal-soalnya juga. Buat kalimat dalam bahasa Inggris supaya kamu lebih terlatih aja, supaya adalah setiap hari kita belajar ini kamu kuping aku. Oke, kamu seharusnya you should apa? You should have, ini harus ya, wajib have-nya terlalu. Have memanggil, you should have. Memanggil apa bahasa Inggrisnya memanggil? Bahasa Inggrisnya memanggil apa sayang? Call, yes. Bahasa Inggrisnya memanggil call, tapi kita pakai verb 3, jadi jadinya called. You should have called teknisi, teknisi itu sebelum mesin itu rusak. Harus pakai ya, artikel the. Kenapa harus pakai artikel the? Kenapa sayang? Kenapa harus pakai artikel the? Specific, yes. The teknisi ya, teknisinya berarti the technician. The technician. You should have called the technician. Yes. Sebelum mesin itu rusak. Karena ya sekarang karena sekarang perbaikannya lebih mahal, gitu. Apa? Diikuti apa? Before that machine was broken. Oke. Diikuti oleh apa tensesnya? Sebelum mesin itu rusak.
Simple past, oke, diikuti oleh sebelum mesin itu rusak, diikuti oleh simple past. Tapi simple past yang apa? Yang nominal apa yang verbal? Nominal, enggak dong, verbal kok nominal. Emang rusak bukan kata kerja? Sejak kapan rusak bukan kata kerja? Hey, rusak itu kata kerja ya. Kenapa jadi nominal? Sayang, rusak itu kerja. Kamu nih di dikit udah langsung salah ya. Rusak kata kerja. Break, broke, broken. Ya, you broke my computer yesterday. Lo rusakin komputer gue kemarin. You broke my heart. Lo, ya kan, lo menghancurkan hatiku gitu. You broke my phone. Lu rusakin handphone gue gitu kan. Ganti kan. Jadi broke, break. Jadi apa tuh? Simple past yang verbal. Jadi subject plus verb 2. So, you should have called the technician before apa mesin. Mesinnya pakai artikel nggak? The machine. Kenapa the machine? Pakai artikel karena jelas mesinnya diketahui ya. The machine apa? The machine specific broke. Yes, because the machine broke. Udah jelas gitu aja. Karena sekarang perbaikannya lebih mahal because because now perbaikannya lebih mahal. Tensinya apa tuh? Jangan lupa share live Miss Angel yuk. Love-nya mana sayang yuk. Supaya Miss semangat. Buat yang baru join Miss Angel live jam 3 sampai jam 5 ya, Senin sampai Sabtu. Jadi if you are a beginner and then you want to learn English, this is the right place for you. So you can learn here. We're going to learn a lot of things here and you also can DM me. Kamu bisa DM Miss Angel. Miss, aku mau belajar ini dong gitu. Ajarin ini dong Miss, besok di live Miss Angel boleh banget, oke? Yes, pakainya simple present, that's correct. Kenapa pakai simple present? Ada yang tahu? Karena itu menjelaskan suatu fakta yang terjadi sekarang kalau perbaikan mobil itu mahal harganya. Gitu. Jadi simple present yang verbal apa yang nominal? Yang verbal. So, subject plus apa? Verb 1, S or IES. So, because now perbaikannya, ayo apa? Adanya lu di situ. Because now the repair. The repair apa itu? The repair itu perbaikannya. Gitu. The repair. Oh, ini simple present yang apa? Simple present yang apa sayang? Yang nominal, ibarat nominal ya sayang ya. Berarti is am, are plus verb plus ana. Yes, because the repair perbaikannya is pakai is, itu kan it is more expensive. Yes, more expensive, lebih mahal. So you should have called the technician before the machine broke because now the repair is more expensive. Gitu. Miss, kalau ada now di situ bukan berarti pakai present continuous ya, enggak dong, tergantung konteksnya. Konteksnya itu lagi ngomongin sesuatu yang sedang kejadian sekarang, bukan. Ini lagi ngomongin harga, suatu fakta. Yes, harga. Jadi now itu bukan selalu pakai present continuous. Gitu sayang, oke? So you should have called the technician before the machine broke because now this repair, karena sekarang perbaikannya is more expensive, gitu. Itu are dong. Nggak mungkin are kan? Sudah yang ini paham? Paham gak yang ini? Kalau paham bilang Miss Angel. Kalau masih belum paham juga nggak apa-apa, jujur aja. Oke, bisa ulang lagi nanti. Paham?
Okay, now can I go to the next slide? May I? Sudah di screenshot semuanya? Boleh Miss Angel ke next slide? Next, oke. Ini udah ya. Oke, number 11 udah belum? Belum ya? Number 11 belum ya? Belum, oke. Now number 11, kita akan selesaikan ini baru kita ke materi selanjutnya. Yang penting ini selesai dulu aja supaya nggak sayang ya, oke? For those of you just join, you can follow Miss Angel Live dari jam 3 sampai jam 5, lumayan banget loh, 2 jam setiap hari gratis loh. Kamu bisa belajar sama Miss Angel. And then this one is for beginner, intermediate, and of course advanced. Makanya sometimes kalau misalnya udah susah banget, Miss, katanya kamu buat beginner. Yes, karena kan kita ada levelnya dong. Saya masa kamu mau stay di level itu aja. Tapi misalnya akan selalu review. Dan buat kamu yang baru join live Miss Angel juga, kalau kamu misalkan ada request, boleh banget kamu DM Miss Angel. Besok pelajaran ini Miss bisa bawain di live supaya Miss juga nggak capek ya mikirnya. Yes, oke. So dia mungkin telah meninggalkan rumah lebih awal karena saat ini dia sedang menunggu di bandara. Ada model in the past gak? Ada model in the past gak di sini? Ada, oke, ada. Apa? Pakai model apa di sini? Dia mungkin telah meninggalkan rumah lebih awal. Pakai yang mana? Pakai might. Oke, pakai might. Kalau pakai might itu harus plus have dan plus verb 3. Ya, jadi kita pakai he aja ya dianya. He might have apa? Meninggalkan bahasa Inggrisnya apa sayang? Meninggalkan. Jangan lupa model plus have plus verb 3 sama dengan model in the past. He might have leave, kata kerja pertamanya leave, tapi kita harus ganti menjadi kata kerja ketiga, jadinya apa? Left. He might have left apa? Rumah. Berarti he might have left the, pakai artikel the di sini. The house, karena sudah jelas ya rumahnya diketahui. Rumah kan dia telah meninggalkan rumah lebih awal, rumah dia gitu. Sama-sama tahu rumahnya. He might have left the house lebih awal bahasa Inggrisnya apa? Earlier. Oke. Tadi ada yang nanya, Miss kenapa nggak had have? Nggak sayang, itu berarti kamu pakai past perfect dong. Nggak ada pakai past perfect di sini. Coba kamu perhatikan. Bahasa Indonesianya di nomor 11. Apakah kalimat ini menunjukkan urutan? Jadi fokusnya ke siapa duluan yang kejadian di masa lalu. Coba perhatikan. Look at this sentence carefully. You analyze the sentence first. Menunjukkan siapa duluan yang terjadi nggak di masa lalu? Nah, nggak bisa belajar bahasa Inggris itu nggak kayak gitu. Kalau had left bahasa Indonesia apa? Bukan. Itu semua tergantung konteksnya. Contoh misalnya bilang gini, I had left the house before you came. Oke? Gue udah nih, I had left the house before you came means that gue udah pergi dari rumah, udah meninggalkan rumah sebelum kamu datang kemarin. Jadi berfokus kepada apa? Kepada sesuatu yang duluan terjadi yang mana nih di masa lalu. Sedangkan dalam kalimat itu nggak ada yang menjelaskan siapa duluan nih yang terjadi di masa lalu, nggak ada. Jadi nggak boleh pakai had left. Karena itu adalah apa? Itu rumusnya past perfect. Kita di sini nggak bisa pakai past perfect sayang. Kita pakainya model in the past karena ada kata mungkin. Itu model di situ. Jadi kita pakai might. Nah, ini yang Miss garis bawahi ini sayang. Ini adalah rumusnya model in the past. So he might have left the house earlier. Oke, dia mungkin telah meninggalkan rumah lebih awal karena saat ini dia sedang menunggu di bandara. Oke, tensesnya apa kalau kita bilang karena saat ini dia sedang menunggu di bandara? Kira-kira pakai tenses apa yang paling tepat? Present continuous, good job. Kalau kita ngomongin sesuatu yang sedang terjadi sekarang, kita pakainya present continuous. So, present continuous. Kalau present continuous apa? Subject plus is or am or are plus verb ing. So, because bahasa Inggrisnya karena because saat ini apa saat ini?
Because right now, oke. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita pakai dulu si subjeknya nih ya. Subjeknya berarti he ya. Because he pakainya apa sayang? He nggak bisa currently dong, kan present continuous. He is, oke. Waiting, yes, wait. He is waiting ya. Jadi wait plus verb plus ing gitu. Jadi wait plus ing, waiting. Because he is waiting. Airport, oke. Kita pakai apa? Di airport. Tapi apakah kamu perlu artikel sebelum the? Sebelum the kamu butuh artikel nggak di sini kira-kira? Because he is waiting. Butuh artikel, sorry. Maksud misalnya preposition, prepo. Preposition yang benar apa? Ada yang bilang at, ada yang bilang in. Which one is the correct one? At. Yes. Kenapa at? Karena dia ngomongin soal lokasi. Oke? Lokasinya di airport udah jelas. Tanpa menunjukkan jelas apakah dia di dalam airport. Kalau dia dibilangnya di dalam airport, baru kita pakai in. Maksudnya kalau di dalam airport berarti dia hanya ada di dalam lingkup si airport tersebut, udah di dalamnya gitu kan, dalam ruangan yang punya batas, itu pakai in. Tapi di sini kita pakai ngomongin soal satu lokasi, satu tempat yang jelas, yaitu airport. Jadi kita harus pakai preposisi at. So because he is waiting at the airport right now, okay? Because he is waiting at the airport right now. Yes, right now-nya terakhir gitu ya. So, he might, gimana Miss bacanya? Coba kamu sambil ikutin Miss Angel ya. He might, kamu harus ada bunyinya T ya di belakangnya sayangnya. Have left. Gini ngomongnya left. He might have left the house earlier. Let Miss Angel. Miss Angel bilangnya the house, okay? He might have left the house earlier because he's waiting at the airport. Okay? At the airport. Jadi the house, the airport. The house, the airport. Karena house itu kan huruf konsonan, jadi kita bacanya the house. Kalau airport itu huruf vokal airport. Jadi the airport. Right now. Nothing can beat. Thank you sayang udah follow Miss Angel ya. Jangan lupa join live Miss Angel besok. Sampai Sabtu Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5. Kita belajar 2 jam setiap harinya. Penggunaan have-nya aku masih bingung sayang. Ini models in the past. Jadi ini adalah strukturnya, rumusnya. Jadi memang harus pakai have. Kalau kamu tanya sama Miss kapan kita pakai have? Have-nya sebagai apa? Kata kerja bantu atau have yang punya. Kayak kamu bilang I have a book. Itu beda ya. Kalau gitu kan mempunyai. Have-nya di situ sebagai apa? Aku mempunyai buku. She has a book, dia punya buku. Tapi dalam rumus bahasa Inggris juga ada yang pakai have. Contoh nih model in the past pakai have. Present perfect pakai have. Present perfect continuous juga pakai have gitu. Saya baru join, ini belajar dari mana ya? Kita kemarin belajar model in the past, sekarang latihan supaya kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris karena kemarin kita sudah belajar gitu ya sayang. Nanti habis ini kita belajar relative pronouns. Modelnya selalu might, no, ini karena mungkin jadi pakai might. Coba lihat lagi nomor 12 13 deh. Penggunaan at sama in tergantung kamu pakai at in apa. Ada preposition of time, ada preposition of place. Kalau kita ngomongin preposition of time berarti ngomongin kamu at sama in-nya waktu ya. Tapi kalau place berarti ngomongin tempat. Kalau in itu untuk di dalam satu lingkup ruangan yang punya batas sayang. Gitu. Untuk punya batas gimana? Ini sambil jelasin itu ya, sambil kamu jawab ini. Kalau punya batas tuh kayak contohnya Miss dalam ruangan ini. In berarti Miss Angel is in the room right now. Gitu. Miss kenapa pas yang taman kemarin pakai in tapi yang di bandara pakai at? Kan sama-sama ada batasnya wilayahnya. Bukan gitu sayang. Nih ya. Room. Oke. Sekolah ada batasnya nggak? Sekolah ada batasnya nggak? Itu dulu deh. Ini masih banyak yang bingung preposisi. Bener ya Miss Angel? Sekolah ada batasnya nggak? Sekolah ada batasnya nggak? School? Nggak ada dong. Kalau udah lewatin batas itu bukan sekolah lagi. Contoh nih kamu punya satu ruko. Lewatin ruko itu kan itu bukan punya kamu. Nah sama kayak sekolah gitu. Nah sekarang bukan soal itu sayang. Bukan soal tempat itu punya batas apa enggak. Bukan. Soal kalimat yang mau dikatakan. Contoh, kamu
kamu lagi dalam satu ruangan, oke, kamu di sekolahan. Kalau kamu bilang I'm in the school right now, boleh nggak? Boleh. Contoh kamu bilang, you know what, I'm studying, gitu, I'm writing, and I'm in the school right now. Aku lagi nulis, gitu, dan aku sedang ada di sekolahan, itu pakai in. Kenapa? Karena kamu ngomongin keberadaan kamu di dalam sekolah tersebut. Berarti kamu dalam lingkup satu tempat, yaitu sekolahan kamu. Karena lewat dari sekolahan kamu, itu kamu udah gak bisa bilang di sekolah. Tapi, kalau misalnya ada saudara kamu datang ke rumah terus nanya sama mama kamu, anak kamu yang kecil mana? Oh, she's at school right now. Oh, dia lagi di sekolahan sekarang. Karena yang mama kamu maksudkan cuma di sekolah aja. Your mom doesn't even know like kamu ada di mana. You are in the school right now or you are at school. Kamu dalamnya atau enggak? Karena di depan pintu sekolahannya aja itu menunjukkan tempat kamu kalau kamu ada di sekolahan tanpa menjelaskan kamu di dalam sekolahan tersebut atau tidak, atau sedang di dalam kelas atau tidak. Jadi kayak cuma mau ngasih tau lokasinya aja. Nah, di dalam kalimat yang tadi coba perhatikan, dia sedang menunggu di bandara, gitu. Dia bilang dia nunggu di bandara, udah jelas cuma mau ngasih tau suatu lokasi yaitu bandara. So kamu pakai at, gitu loh. Karena saat ini dia he's waiting at the airport right now. Jadi pakainya at di situ preposisinya. So that's the different. Paham? Paham nggak tadi yang nanya siapa tuh? Siapa yang tadi yang nanya? Gitu ya sayangnya. Dan ini bacanya tadi apa? The airport, the house. Gitu. So, now number 13. Miss, kalau dalam pesawat in apa on? Kalau dalam pesawat itu pakainya on. Oke? Tapi apa? Tapi sama kayak dalam bis. Dalam bis itu pakai on. Tapi bisa juga pakai in. Gitu. Kenapa Miss bisa pakai in? Contohnya kamu ninggalin dompet kamu. Aku udah sering banget ya, misalnya udah ulang-ulang, tapi nggak apa-apa, mungkin banyak yang baru join. Miss Angel, kamu ketinggalan dompet. My wallet, I left my wallet in the bus. Jadi kalau kamu bilang, aduh gua ninggalin dompet gua nih di bis gitu kan, kamu nggak bisa pakai on. Kamu harus bilang in the bus. I left my wallet in the bus. Tapi kalau kamu bilang kamu lagi di bus, oh I'm on the bus right now. Kamu di bus. Kenapa? Karena kalau kamu ngomongin dompet kamu yang ketinggalan, kamu mau ngasih kalau dompet kamu ketinggalan di dalam satu ruang yang punya batas, yaitu di dalam bis. Karena kalau lewat dari bis itu berarti handphone kamu, berarti dompet kamu nggak di bis dong. Paham gak sih? Kalau kamu yakin itu dompet kamu ketinggalan di bis, kamu harus pakai in. Karena itu adalah ruang lingkup yang ada batasnya di dalam bis tersebut. Karena kalau nggak ada di bis itu ya berarti lewat sedikit dari bis itu bukan di dalam bis gitu. Jadi ngomongin soal sesuatu yang punya ruang, yang punya batas, kamu pakai in sayang, gitu loh. Paham ya? Oke, udah paham. Sekarang bertertin deh. Yuk, nanti deh kita belajar preposisi lagi kapan-kapan, atau kamu bisa request aja. Kalau ini kita lagi nggak belajar preposisi sekarang, oke? Setiap hari Miss Angel punya tema yang berbeda. Jadi Miss Angel ngajarin nggak random sayang. Gak sesuai kamu request langsung nanya sekarang, no. Miss Angel udah persiapkan. Tapi kalau kamu masih mau tanya-tanya nggak apa-apa. Could katanya, oke, that's correct. Ini pakainya could. See, could modal in the past ya. Harus diikuti have dan memenangkan. She could have apa? Apa sayang? Verb 3 dari win apa? Win. Verb 3-nya won, good job. Harus pakai verb 3 dong, ini kan Pak, model in the past. She could have won lomba itu. Berarti pakai apa? Pakai artikel gak? Pakai the, good job. She could have won the competition. Oke. Ayo, apa? She could have won the competition jika dia tidak sakit, tapi sayangnya dia sedang demam saat itu. Gitu. Nah, jika dia tidak sakit, tensesnya apa itu? Jika dia tidak sakit. Tapi sayangnya dia sedang demam saat itu. Simple past, are you sure? Coba perhatikan lagi. Dia bisa saja memenangkan lomba itu kalau dia nggak sakit, tapi sayangnya dia lagi sakit. Coba perhatikan.
Thank you Ian. Kamu nonton ya sayangnya? Ih kok salah sih? Tumben, biasanya kamu pinter. Past perfect, good job. Kenapa past perfect? Ada yang tahu kenapa past perfect? Coba yang jawab past perfect. Kenapa dia jadi past perfect? Nah tadi ada yang nanya head, kenapa nggak head miss gitu kan? Nah ini dia nih, kamu coba perhatikan. Ini dia past perfect yang kamu cari-cari dari tadi. She could have won the competition. Kenapa pakai have miss? Iya sayang, karena ini model in the past. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu model in the past. Jadi kalau kita ngomongin sesuatu yang harusnya terjadi di masa lalu tapi tidak terjadi, tapi ada models di situ, kita harus pakai models in the past. Kenapa pakai past perfect? If conditional katanya Yoga. Yang lain gimana? Ayo. Yes, good job. Yes, Yoga, Patrick, good job. Ini masuk dalam conditional sentence. Lagian juga dia ngomongin, oh kalau dia nggak sakit, dia kan pasti ikut lomba ya. Jadi dia duluan sakit kan, jadi pakainya past perfect. She could have won the competition if she subject plus apa past perfect? Subject plus had plus verb 3 nih dia nih. If she apa? If she Oke, kan di sini ada kata kerja nggak? Ada kata kerja nggak di sini sayang? Gak ada kata kerja, berarti dia past perfect yang apa? Past perfect yang mana? Nominal, good job. Past perfect yang nominal tapi yang negatif ya. Jadi setelah had harus ada not. So she could have won the competition if she had not, or kalau kita singkat jadinya hadn't. Okay, she could have won the competition if she hadn't apa? Sakit. Apa bahasa Inggrisnya sakit? Hadn't tambah been. Kenapa harus pakai been miss? Karena nggak ada kata kerja. Jadi kita butuh kata kerja bantu di situ. If she hadn't been sick, but sayangnya dia sedang demam saat itu. Tensesnya apa? Tapi sayangnya dia sedang demam saat itu. Tensesnya apa sayang? Ayo, diikuti oleh apa? Berarti diikuti oleh past juga ya. Tenses yang past. Tapi apa? Yang mana? Ada simple past, apakah past perfect lagi, atau past continuous, atau yang mana? Atau past perfect continuous? Past continuous, good job, karena sedang ya. Jadi gak menutup kemungkinan si past perfect memang lebih sering diikuti oleh simple past. Tapi dalam konteks ini dia ngomongin sesuatu yang terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian lain yang sedang berlangsung. Makanya diikuti oleh apa? Past continuous. Tapi sayangnya dia sedang demam saat itu. Bahasa Inggrisnya sayangnya apa? Aduh sayang banget ya, sayang banget kamu gak datang kemarin gitu kan. Aduh sayangnya kamu gak datang kemarin gitu. Apa tuh? Good job. Jadi kalau kita mau bilang sangat sayangnya dalam bahasa Inggris unfortunately, you know what, unfortunately bla 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 gitu ya. Jadi kamu bilangnya gini, tulis aja gini, pakai an. An itu apa di sini? An itu sebagai apa? An itu sebagai tidak. Iya, itu apa namanya? Masih ingat gak? Apa tuh? Avix, prefix, suffix. Anya. Avix, suffix, avix, suffix, prefix. Kita udah belajar avix, suffix, avix. Oh my god. Muncul lagi. Kata depan atau kata belakang dia? Bentar ya sayangnya. Yes, prefix, avix, suffix. Betul prefix. Udah minum, memang lagi batuk sayang, kalau lagi hujan tuh kayak gitu. Oke, so unfortunately apa? Dia sedang demam saat itu. Dia sedang demam berarti si apa sayang? Si pakai apa? Si pakai was atau pakai were?
But unfortunately, she was. Okay. She was apa? She was apa sayang? Demam, lagi demam. Kalau kamu bilang aku lagi demam nih, fever, nggak bisa langsung fever. Have a fever, get a fever, good job. Kita pakai have a fever ya, having fever, good job. She was having. Yes, she was having, ada kata kerjanya yang kita tambahkan ing. Jadi yes, she was having a fever. She was having a fever saat itu. Berarti saat itunya kan dilewat jadi that ya. At that time. Yes, so she could have won the competition if she had not been sick, but unfortunately she was having a fever. Gitu. Jadi model in the past pakai could ditambahkan past perfect lalu diikuti oleh past continuous gitu. Unfortunately she was having a fever. Kamu kalau bahasa Inggris ya bukan fever ya atau fever, is fever. Harus pakai v. Gak bisa sayang having a fever, harus ada artikel setelah kamu pakai si verb ing di sini. Yes, verb ing di sini kamu harus diikuti. Di situ kita misalnya pernah belajar kan kemarin yang kalau dia harus diikuti sama artikel. Ini pokoknya berhubungan dengan artikel, nanti kita bahas artikel lebih dalam lagi ya. Si sama D-nya. So dari tadi kamu banyak banget ya salah-salah artikelnya. Yes, karena itu salah satu frasa, have a fever berarti lagi panas gitu, badannya panas, have a fever, lagi demam. Udah sayang, kalau back then tuh lebih kayak dulu tau gak sih gue back then gitu, gue ngelakuin ini dulu back then. At that time tuh lebih jelas kalau dalam bahasa tulisannya, apalagi dalam tulisan kamu bilang pada saat itu at that time. Have a fever bukan have the fever. Itu sama kayak make a mistake tadi, nggak boleh diganti, nggak boleh jadi make the mistake. Nggak ada make the mistake in English, harus make a mistake. Yes, itu adalah salah satu location yang kamu nggak bisa ganti. Have a fever, make a mistake, nggak boleh have the fever. Okay? Yes, kalau ada was-nya, present continuous sama past continuous itu mirip-mirip. Cuma past continuous itu sesuatu yang sedang dilakukan di masa lalu, kalau present continuous sesuatu yang sedang dilakukan sekarang gitu. Tapi selain itu present continuous kan juga bisa untuk ngomongin soal rencana yang sudah direncanakan dengan matang ya kan? Ya, kayak I'm going to call you, I'm meeting my friends tomorrow, itu bisa juga. Sudah? Kenapa past perfect tadi dijelasin sayang? Karena ini conditional sentence, yes ada if-nya juga, dan dia menjelaskan sesuatu yang siapa duluan terjadi. Dia sakit dulu, makanya dia nggak bisa menangkan lomba itu, gitu kan? Jadi berfokus pada urutan. Jadi pakainya past perfect dan diikuti oleh past continuous. Oke, next one. Sudah di screenshot semuanya? Siapa yang udah screenshot? Sudah? Oke, number 14. Yuk, kita kerjakan sama-sama di nomor 14. Kamu mungkin telah melihatnya di pesta tadi malam karena dia sedang berbicara dengan banyak orang. Coba kira-kira tensesnya apa aja, lalu ada model in the past nggak sih? Kalau ada model in the past, model in the pastnya apa ya? Gitu. Dan jangan lupa dong, jangan pelit-pelit kamu untuk ini tap-tap layarnya loh. Pelit banget sih kamu. You, give me some loves. Oh, udah 1 jam ya? Cepet juga. Tense, 2 tenses miss. Oke. Yang ada model in the past gak di sini? Ada nggak sayang model in the past-nya? Ada, might katanya. Yang lain gimana? Might atau bukan? Kamu mungkin telah melihatnya di pesta tadi malam. Might, good job. You might. Jadi kalau kamu ngomongin sesuatu yang mungkin ya, you might have apa? Melihatnya, you might have. Pernah nggak sih dengar kata-kata ini sering loh dipakai? You might have seen him gitu. You might have seen him. Pakai seen karena seen itu adalah verb 3 dari apa? Dari see. See, saw, seen. Ini bacanya bukan saw ya.
Nih, ini jangan biar nggak salah-salah lagi. Kamu bacanya bukan saw. I saw you. Ini masih banyak banget yang cara bacanya I saw you yesterday. Bacanya I saw you yesterday. I saw, bukan o, bukan so. Nah itu juga salah kalau bilangnya so. Nah lidahnya gini, I saw you yesterday, bukan I saw. Gitu, jadi ini phonics ya. Jadi ketika a ketemu sama w, bunyinya bukan au, bukan o juga, bukan. Sama kayak gini kan, saw, law, saw, law. So that's why it's a lawyer. It's not lawyer. It's a lawyer. Saw, law, jaw, gitu. Pokoknya kalau a sama w nya di belakang. Oke, ini hapus dulu. Pusing katanya. Jangan pusing dong, semangat sayang. Bisa aja yang ngajar nggak pusing kok. Kamu tinggal belajar aja, gratis lagi. Jadi kalau pusing gak apa-apa, berarti mikir, tapi minum, tarik nafas gitu. Jangan menyerah ya. Okay, so you might have seen him di pesta tadi malam. Apa tuh? Pakai preposisi apa? You might have seen him. You might mabok. You might have seen him. Apa tuh? Di pesta tadi malam. Ngomongin di pesta. Good, pakai at. Kenapa nggak pakai in? Kayak tadi ya, misalnya bilang ngomongin suatu lokasi jelas gitu, pesta. You might have seen him at the party last night. Okay. Okay, you might have seen him at the party last night because karena dia sedang berbicara dengan banyak orang. So easy peasy lemon squeezy. Karena dia sedang berbicara dengan banyak orang. Ini gampang banget. Apa tuh? Past continuous dong. Yes. Easy, right? It's past continuous karena menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi tapi di masa lalu. So you might have seen him at the party last night because he was what? He was berbicara. Speaking or talking? Which one? Talking, speaking. Talking, yes. Because he was talking, berbicara dengan banyak orang. Bahasa Inggrisnya apa? Because he was talking to, karena berbicara sama siapa ya? Jadi pakai to, bukan with. Nah, itu salah. Sama kayak married. I am married to. Contoh, I am married to Justin. Jadi aku nikahin Justin. Aku nikah dengan Justin. Jadi bahasa Inggris itu bukan with, itu dengan. Udah gitu, gak bisa diartiinnya kayak gitu, oke? Makanya that's why Miss Angel bilang, udahlah kapan-kapan kita belajar preposisi secara detail supaya kamu jelas gitu belajarnya. With, gak bisa pakai with. Jadi pakai to di sini. Because he was talking to. Married itu gak bisa pakai with. Married with him, gak bisa. Married to baru bisa. Oke, because he was talking to apa? Banyak orang apa bahasa Inggrisnya? Too many people. Gak usah pakai tanda tanda kutip di atas, nggak perlu. Karena nggak ngomongin soal kepunyaan di sini, nggak ngomongin kepunyaan. Cuman ngomongin banyak orang. Kecuali ngomong sama orang-orangnya si ini. Sama orang-orangnya si ini gitu. Baru itu boleh pakai tanda kutip di atas bahasa Indonesia ya. Jadi, you might have seen him at the party last night because he was talking to many people. You might have seen him at the party last night because he was talking to many people. Gitu ya. Angger Negara, DM aja nanti kalau ada Miss infoin. DM Miss aja. Miss yang pertama tesis apa? Ini namanya models. Models tapi kan ada models itu, ada models, kamu belajar models udah. Kalau ini models in the past ada lagi. Jadi kalau kita ngomongin keharusan, kemungkinan, prediksi, niat yang harusnya dilakukan di masa lalu tapi tidak terjadi. Tapi kamu berharap ya mungkin dia nggak ini, seharusnya sih kayak gini-gini ya. Keharusan yang kamu harusnya dilakukan di masa lalu tapi nggak dilakukan gitu. Oke? Paham Miss? Udah paham ya nomor 14? This one is going to be the last number. So, are you ready for the last number now? Ready?
Oke, jangan lupa di screenshot dulu yuk, di screenshot dulu. Udah aku catat, wah sangat rajin ya. Miss Angel nggak suka nyatet kan, tulisan Miss Angel jelek gitu. Makanya setiap buat kamu yang baru masuk nih, aku tuh kalau yang lain udah tau lah ya. Mungkin kamu sering nonton guru-guru live tulisannya rapi ya. Tapi aku nggak, maaf ya. Tapi kalau memang tulisannya nggak kebaca sama sekali, boleh kasihin aku. Udah ya? Oke, this is the last number. Number 15. Dia seharusnya mempersiapkan presentasi itu sejak minggu lalu, tapi dia belum memulainya sampai sekarang. Model banyak sayang, tapi model in the past itu biasa cuma dipakai tuh would, could, might, could, would, might, should. Itu yang paling sering dipakai di model in the past. Should, yes, pakai should ya. So he should have what? Mempersiapkan. What is mempersiapkan in English? Verb 1-nya dulu. Verb 1. Kita harus ganti verb 3 karena kan emang itu rumusnya ya. Mempersiapkan. Yes. Bahasa Inggrisnya mempersiapkan tuh prepare. Good job. Prepare. Tapi karena kita harus pakai verb 3 di sini, kita harus ganti prepare-nya menjadi prepare yang verb 3. Prepare itu prepare itu regular verb atau irregular verb? Kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan? Beraturan. Nah, kalau kata kerja beraturan, you just have to put ed at the end of the sentences. At the end of the words, kamu harus tambahkan ed aja. 8. Karena ini belakangnya udah ada d-nya, kamu tambahkan d aja ya. So, he should have prepared apa? He should have prepared apa? Presentasi itu sejak minggu lalu. Presentasi itu. Bahasa Inggrisnya presentasi apa? Presentation. Tapi kan dibilangnya presentasi itu, berarti presentasi yang sudah diketahui sebelumnya dong, sama-sama tahu presentasi apa. Jadi kita pakai artikel the. Bacanya the berarti di sini kan. So he should have prepared the presentation. Presentation apa? Sejak minggu lalu. Since bahasa Inggrisnya sejak. Minggu lalu apa? Last week. Jadi kalau ngomongin minggu lalu ada kata lalunya, saya ngomong pakai last. Last Monday berarti Senin lalu. Last year tahun lalu. Minggu lalu last week. Bulan lalu, bulan bahasanya month. Bahkan aja last month. Jadi last month itu bukan bulan di akhir nanti ya, akhir bulan bukan. Last month itu minggu lalu. Oke. Sudah, he should have prepared presentation since last week. But tapi dia belum memulainya sampai sekarang. Tensesnya apa sayang? Kalau week ago kan seminggu yang lalu. Yes, beda dong maknanya kalau kamu bilang seminggu yang lalu sama minggu lalu. Tensesnya apa? Tapi dia belum memulainya sampai sekarang. Past perfect? Past present? Are you sure? Past perfect? No, it's not past perfect. Present perfect, yes. It's present perfect, darling. Kenapa itu present perfect? Kan belum memulainya sampai minggu lalu. Belum mulainya sampai sekarang belum dimulai. Sampai sekarang loh sayang, belum dimulai sampai sekarang. Jadi present perfect. Present perfect gimana? Subject plus have plus has plus verb 3, tapi dia belum memulainya sampai sekarang. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya but he pakainya apa sayang? Pakai have atau has? He. Enggak dong, masih berfuture. He pakainya has. Kalau dia negatif, setelah have sama has tinggal tambahkan not aja buat kalimat yang negatif. He has not. Atau kamu bisa tulis gini, hasn't. What is the difference? Nggak ada bedanya. Cuma satunya disingkat, satunya nggak aja. So, but he has not or but he hasn't. Memulai, bahasa Inggrisnya memulai apa? Bahasa Inggrisnya memulai. Aku akan memulai ini, gitu.
Start, good job. Bahasa Inggrisnya memulai itu start. Tapi kan kita harus pakai verb 3 di sini toh. Kita ganti jadi started, tambahkan ed. Bacanya jadi start, jadi started. Started, gitu ya. Start, started, started. But he has not, but he hasn't. Kalau ini jadinya ada bunyi Z-nya nanti ketika ditambahkan. But he has not started, but he hasn't started. Gitu cara bacanya ya. Jadi he has not started, but he has not started sampai sekarang. But he hasn't started it. Yes, memulainya. Kan adanya. Ya, memulainya. Kenapa pakai it? Coba. Ya, until now sayang, betul. Sampai sekarang until now ya. Tapi kenapa ini ada it? But he has not started it. Started it. Apa it-nya itu apa? Nya, ya ada katanya. Nya itu refers kemana? Presentasinya. Good job, presentasi yang belum disiapkan sampai sekarang. Nya, memulainya. Memulai presentasi itu. Jadi ini sama aja kayak bilang gini. Dia seharusnya mempersiapkan presentasi itu sejak minggu lalu, tapi dia belum memulai presentasi itu sampai sekarang. Dia belum mulai mempersiapkan presentasi itu. Jadi bukan mulai presentasinya. Salah kalau cuma bilang presentasinya. It di sini menunjukkan memulai mempersiapkan presentasi itu gitu. Jadi kondisinya kan kalau itu kan selain untuk kata benda, selain untuk ngomongin benda, tanaman, animal dan lain-lain, juga bisa merupakan suatu kondisi. Yes, jadi he hasn't started it. Kalau dalam bahasa Indonesia dia muncul lagi kan oh my god, si puzzle ini. Oh my god. Sebentar guys. Kenapa ya si puzzle ini dia muncul terus? Coba kalau aku tiba-tiba lagi nggak lihat itu, udah mati di live aku. Ya, jadi he hasn't started until now. Guys, gimana sih cara baca gini biasanya ya? Kalau kamu sounds like you are fluent in English or you want to sounds like you're native, they will read as a started it, bukan started it gitu. Jadi digabung. He hasn't started it until now. He has not started it until now. He hasn't started it yet until now. Boleh. But bedanya apa? Beda sayang. Beda fokusnya kalau tambahkan yet apa enggak. Cuma sama-sama belum. Ada yang mefatur enggak? Hah? Oke. Miss kenapa nggak pakai has? Nih, nggak boleh pakai has sayang. Kalau ada model harus ketemu kata kerja pertama. Oke. Harus ketemu kata kerja pertama. Kalau misalnya nggak tahu dikasih PR, What do you mean Cleopatra? I don't get it. Gitu ya sayang ya, paham? Siapa yang udah paham atau masih bingung? Jujur aja kalau masih bingung. Udah paham atau masih bingung? Oh, bingung yang should have. Oke, kalau kamu bingung sama should have, jadi gini. Coba ya. Tunggu. No. Oke. Tambahkan satu slide dulu sini. Oke. Jadi, itu tadi kita model in the past sayang. Kemarin itu ya. Jadi Miss Angel melanjutkan apa yang sudah kita pelajarin kemarin. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya models in the past. Jadi kan ada models kan, contohnya nih kan ada can, ada could, right? Nah, bedanya can sama could apa? Can sama could kan as you know, sama-sama ngomongin soal kemampuan, oke? Yes, kemampuan yang bisa kamu lakukan, contohnya you can play guitar, you can swim, kayak gitu kan. Gue bisa main gitar, gue bisa berenang gitu. Kalau pakai N, oke. Bedanya apa sekarang? I can swim sama I could swim. Sama-sama kamu bisa. Cuma bedanya kalau could itu berarti kamu bisanya itu di masa lalu. Berarti sekarang apa? Sekarang kamu nggak bisa lagi. Kalau kamu bilang I can swim berarti sampai sekarang present, dan di masa depan kamu masih bisa ya kan, kemungkinan. Jadi kalau pakai can itu buat
present and future. Kalau pakai could, itu hanya untuk kemampuan yang bisa kamu lakukan di masa lalu. Berarti sudah kamu lakukan, betul tidak? Kalau kamu bilang I could swim, I could play guitar very well when I was kid, berarti di masa lalu kamu bisa berenang dengan baik. I could swim very well when I was kid. Waktu kecil gue jago banget renang gitu kan. Berarti sekarang kamu nggak jago-jago banget gitu. When I could swim very well when I was kid. But when you say I can swim, ketika kamu bilang I can swim means kamu sampai sekarang masih bisa berenang, gitu kan? Yes. Tapi models in the past itu punya rumus yang berbeda lagi. Modalnya pakai apa modalnya? Lalu ditambahkan have, itu wajib harus ada has miss nggak ada. Jadi buat kamu yang tadi, oke? Yang kamu tadi nanya, Miss Angel kenapa nggak pakai have? Nggak ada sayang, model itu harus ketemu kata kerja pertama. Oke? Have, kok nggak I have? Sayang, ini dengar Miss Angel ya. Ini model ini pas sayang. Nggak pakai I, oke? Modalnya dulu, subjeknya nanti. Oke, subject plus models plus have plus verb 3. Ini rumusnya. Please Miss Angel, kalau udah bilang rumus, kamu nggak usah tanya-tanya lagi kenapa harus have. Because that's the rule. Is it what is it? Gitu loh sayang, emang itu rulesnya. That's the rules, itu adalah rumus yang mutlak. Jadi gini, ini rumus mutlaknya ya. Jadi bedanya apa? I can swim, I could swim very well. Sama kalau kamu pakai gini, could have. Tadi kita pakai one ya. Oke. Siapa yang berantem? Siapa sih yang berantem? Oh, Dimas mau jadi host bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa sayang, kamu jadi host aja. Kalau mau jadi host itu bukan di sini. Kamu kamu bikin TikTok sendiri, kamu live gitu. Nanti aku semangatin, oke? Ya, jangan di sini. Nanti kalau kamu di sini nggak didengerin, soalnya yes, kamu aneh-aneh nih di Dimas nih, sengaja. Guys, nggak usah diladenin, dia tuh sengaja bikin kamu kesel. Udah lupakan aja. I could have won the swimming competition but my leg broke. Bedanya apa? Aku bisa berenang sama aku bisa berenang dengan baik waktu aku kecil, sama aku bisa aja memenangkan lomba berenang, tapi kaki aku sakit gitu, kaki aku patah. Bedanya apa? Kalau yang pakai could itu berarti kamu dulu sudah melakukan itu, ya nggak sih? Benar nggak? Ayo, bener nggak? Boleh nggak sayang, bener nggak? Yes. Kalau misalnya kamu bilang I could swim very well, berarti dulu kamu sudah berenang dengan baik. Yes. Tapi sekarang enggak lagi. Cuman dulu iya. Tapi kalau yang di bawah, apakah dulu kamu menang? Yang di bawah, yang I could have won the swimming competition but my leg broke. Menang nggak kamu? Kan kalau yang pakai could, I could swim very well, kamu benar-benar bisa berenang dengan baik. Kalau kamu bilang I could have won the swimming competition but my leg broke, yes, itu belum terjadi. Tapi kamu bilang, gue tuh bisa aja menang gitu, cuman kaki gue patah aja gitu. Jadi kemampuan yang seharusnya kamu bisa lakukan, tapi itu tidak terjadi. Nah, itu namanya models in the past. Gitu. Models beda lagi sama future in the past yang kemarin aku ajarin ya. Ini models in the past. Yes. Could, bisa, sama aja disingkat. Could have. Sama kayak tadi has not, hasn't. Gitu sayang. Nah, kenapa tadi pertanyaannya lanjut Miss? Stop bilang Miss lanjut. Ini belum selesai jelasinnya ya. Oke? Jadi jangan terburu-buru. Ini masih banyak yang belum tahu. Jadi kalau misalnya buat kamu yang nanya have sama has, kenapa tadi nggak pakai has? Karena ini adalah rumusnya sayangku. Bedakan nomor 2 sama, ini aku kasih nomornya. Upsi. Ini 1 ya, ini 3 deh. Coba bayangkan, bedakan I can swim, I could swim very well, sama I could have won a swimming competition but my leg broke. So different. Kalau kamu bilang I can swim, berarti sampai sekarang kamu bisa renang. Kalau kamu bilang I could swim very well, berarti kamu sekarang tidak bisa renang dengan baik. Dulu kamu jago banget renang. Kalau di bawah, kamu bisa aja memenangkan
kompetisi berenang itu. Kalau kamu kakinya nggak sakit, gitu. Paham ya? Yes, say yes, 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 yes kalau kamu paham. Kalau kamu bilang, oke, coba lihat ini. Bisa nggak ini? Yang Miss Pin ya sayangnya, biar nggak hilang. Oke, good job. Thank you guys. Coba bisa nggak menurut kamu guys, itu yang Miss G. They could have played badminton. Boleh nggak dalam konteks seperti itu? Ayo. Boleh. Kurang tuh apa? Cuman harus ada lanjutannya. Iya, boleh sayang, betul sekali. Cuman konteksnya harus lengkap ya, biar jelas gitu loh. Kan they could have played badminton if apa? If apa kira-kira? Coba kamu yang bikin alasannya. Coba kamu bikin sendiri. Coba beda-beda nggak apa-apa. Ayo, ini tugas kamu sebelum kita ke next lesson. They could have played badminton. They could have played badminton if they were off work. Good job, boleh. If they have a good place. If they had, ya sayang pakai past, simple past. Boleh ganti. If they were here, boleh. If I many people, If it wasn't just daydreaming, kalau nggak cuman, kayak kurang nyambung ya soal itu. If it was not raining last week, good job. If they were late, kalau mereka telat, kok dia main badminton kalau mereka telat, gimana? If it hadn't been late, okay? Good job. If today was not raining. Today was not, oh berarti udah lewat ya. Kamu ngomongin hari ini tapi mungkin tadi pagi kali ya. Today-nya mungkin bisa lebih diganti. They could have played badminton. Harus pakai apa? Nah, ini dia nih sayangnya, gini sayang. Coba, ini Miss mau meluruskan yang emang salah-salah ya supaya kamu lebih paham. Jadi Z bilang gini, ih guru lesku gak jelas banget, dia dulu ajarin kayak could plus play, langsung gitu Miss. Betul dong guru les kamu. I could play guitar. Gak ada yang salah sayang sama guru les kamu. Karena emang setelah modus harus kata kerja pertama. Cuman sayang, aduh, ini bisa jelaskan lagi ya. Berarti kalau ini oke, nih kamu iya nggak pakai have. Iya memang boleh dong, boleh. Guru kamu emang nggak pakai have. I could play guitar. I can play guitar. I could have played guitar if I didn't break my arm. Gitu. Aku bisa main gitar. Yang pertama, aku bisa main gitar berarti dulu. Sekarang nggak bisa main lagi. 2, masih bisa sampai sekarang. Oke, ini berarti I could have played guitar if I didn't break my arm. Berarti hayalannya gimana nih? Gue pasti nih, gue bisa aja tahu jago main gitar kalau misalkan tangan gue nggak sakit gitu kan. Berarti kalau yang nomor 3 nih ya, nomor 3 beda sama yang nomor 1. Yang nomor 3 beda sama nomor 1. Yang nomor 3 tuh cuman gini. Berarti dia tuh nggak pernah belajar main gitar. Dia nggak pernah bisa main gitar. Tapi dia bilang gini, kalau aja tangan gue baik-baik aja gitu kan, pasti gue udah bisa main gitar gitu. Mungkin dengan cara dia belajar dan lain kan, kalau tangannya nggak sakit, cuma karena tangannya sakit tuh, jadi dia belajar aja gak bisa, apalagi main gitar gitu loh. Yes, jadi number 3 itu dia nggak pernah main gitar, dia nggak pernah belajar main gitar. Itu cuman dia bilang gue bisa aja jago main gitar kalau misalnya tangan gue nggak sakit gitu kan.
Tapi kalau yang nomor 1, dulu dia bisa main gitar, sekarang nggak bisa lagi. Kalau yang nomor 2, sampai sekarang dia masih bisa main gitar. Which is like sesuatu yang bisa dia lakukan, kemampuan yang masih bisa dia lakukan sampai sekarang. Nah, makanya pakai can. Nah, guru kamu tadi bilang could plus verb 1. Iya dong, bener dong guru kamu. Karena oh my god. Seriously? Tunggu ya. Guys, kayaknya ini kayak kemarin lagi deh, itu kan? Oh, bisa. Bisa kok. Oke, jadi I could have played guitar if I didn't break my arm. Di situ berarti sesuatu yang cuman dia pikirin aja kalau gue bisa main gitar kalau gue belajar gitu kan. Yes, jadi modals itu rulesnya emang harus ketemu sama verb 1 atau base verb. Base verb itu apa? Berarti kata kerja aslinya, kata kerja dasarnya. Gitu bener guru kamu. Jadi kalau kamu pakai modals apapun, I will break. Gitu kan? Si yang harusnya pakai break, si breaks. Tapi kalau ada will di sini, dia harus kembali lagi break. Mau dia past, mau dia future, mau dia present, modals harus ketemu sama kata kerja pertama. So guru kamu sudah benar mengajarin ya sayang, oke? Ya, guru kamu sudah benar itu. Gak ada yang salah. Cuma mungkin guru kamu nggak ngajarin model in the past karena memang jarang banget kalau kamu les nih ya. Kecuali kamu berles yang bagus gitu, contohnya kayak les-lesan yang emang udah ada namanya. Contoh kamu les private biasa gitu, atau sama guru yang ngajar di sekolahan, atau di sekolahan dapatnya cuma ilmu dari sekolahnya, mungkin emang jarang diajarin models in the past gitu. Ada semua live TikTok kan. Makasih Tally, thank you sayang, it's such a sweet compliment, I love it, thank you. Mirza Dita, DM aja nanti kalau ada bisa jual kabarnya. Miss, is there any chance rubah jam live? What time? What time? Oke, thank you sayang. Yang ini udah paham belum? Biar kita langsung ke relative pronouns. Siapa tahu kita masih ada waktu untuk relative pronouns. Misalnya live, please live-nya lalu live stream-nya di save biar kalau aku record live aku, I'm pretty sure kamu bahwa Yesus Kristus langsung targetkan profesikan keseharian untuk jadi artis. Maksudnya apa nih? Itu yakin dilepas 100.000. Tapi ini emang gampang tau guys. Kalau yang ini mah gambarnya gampang beneran. Dia cuma dikasih biru aja semuanya. Habis itu dikasih gambar ini. Awalnya dibalik dulu kan. Pohon-pohon ini sebenarnya ini sebagai apa teh namanya? Pantulan sih. Terus habis itu dikasih putih-putihnya. Baru dikasih si bebek-bebek kecil ini, soang. Kata siapa tuh tadi, soang. Dan segala macam bunga teratai kecil-kecil ini. Selesai mah. Kayaknya waktu itu aku cuma ngerjain sejam deh. Itu lukisannya dijeplak pakai ranting atau pure tangan. Pure tangan dong. Alternatif rok, Kak. Kak, taruh keranjang kuning aja biar kami bisa beli lukisan kakak. Lukisan yang kesayangan kakak yang dijual. Kita sistemnya apa? Saya fiksim. Kok tiba-tiba saya fiksim? Nama lukisan ini jadi antibiotika. 23 tahun ini. Kenapa nggak ambil jurusan seni, Kak? Malah ambil. Jadi kemarin aku baru ngobrol sama mamaku. Jadi aku dulu tuh setiap tes aku cocoknya jurusan mana, selalu disarankannya ke seni memang. Cuman kan batu ya anaknya ya. Aku tetap maunya farmasi. Dia bilang gak mau dong Kak lukisan kesayangan kakak buat di kamar. Lukisan kesayangan aku. Ini aku nggak tahu bisa dibilang lukisan kesayangan aku atau enggak. Cuman gitu lah guys. Kalian beneran suka dengan lukisan ini kah? Pajang semua lukisannya Kak.
Sayangnya nih kita tidak bisa menempelkannya. Susah guys, mohon maaf. Seni ikut kursus aja, Sil, udah ada basic. Iya, kemarin mamaku juga bilang, udah deh kalau kamu mau ikut les lukis ikut aja katanya. Ya udahlah, nantilah kita cari-cari. Ngeracik obat butuh jiwa seni, butuh tahu. Kita pas ngelipet perkamen, kalau tidak ada jiwa seninya akan berantakan. Kenapa nggak pede gitu? Iya, aku memang orangnya tuh kurang percaya diri. Jadi setiap interview pasti aku akan bilang kurang percaya diri. Guys, kalian ambil lukisannya kalau aku kakaknya aja hate. How about? Kita bicara lukisan mah opening aja bro. Lebih butuh jiwa waras bukan seni lagi mah kalau di jurusan luka. Ya, betul. Join my fan club. Betul, butuh jiwa waras. Tinggal percaya diri saja kalau kurang percaya diri. Betul, makasih banyak sarannya, nanti akan aku lakukan ya. Ini seriusan, ntar dipikirin deh lukisannya buat pajangan kamar. Kayaknya aku bikinin yang lebih layak untuk dijual aja gak sih guys? Kalian beneran mau beli yang ini? Sebenarnya kalau yang ini emang layak dijual nih, yang merah satu ini nih. Cuman ini kan ide kakakku ya. Balik lagi, aku tidak bisa mengambil keputusan kecuali kayak kakakku, ya udah ambil aja gitu. Ya udah. Ini seriusan? Per hari bikin satu lukisan. Iya ya. Boleh lah. Per hari bikin satu lukisan. Aku setuju. Sambil menunggu aku dipanggil kan sama kantor ya, bukan dipanggil Tuhan. Pengen beli. Yang merah serem, aku horor Sil. Terus kamu mau yang mana khusus? Guys, sama sebagai manajernya Sila, kalau ada yang minat bisa langsung by email hostnya ya. Kamu sekarang jadi manajer kan? Gak tertarik jadi presiden aja kak? SB aja. Ide yang bagus ya Ara. Cuman sayangnya aku sangat tidak mengikuti politik. Habis keramas kak? Enggak, malah belum keramas, makanya dia selepek gitu. Bikin konten prosesnya juga. Oh, biar kalian percaya ya itu lukisan aku ya. Sila, iya Dani. Oh iya, udah selesai ujian-ujian lu itu kak. Udah dong. Aku udah melamar. Hari ini aku cuma ngelamar ke 5 perusahaan doang guys. Karena aku kan lagi nyarinya dari LinkedIn ya. Sama Indeed. Karena kalau dari Jobstreet agak susah. Kak tinggal di Bandung ya? Enggak, aku sekarang di Bekasi. Pas lagi ngelukis dibikin konten aja. Tapi nanti konten aku jadi beragam dong. Ada yang nyanyi, ada yang bikin lukisan. Mana yang bagus menurut Sila aja. Oke. Paling lama berapa jam? Aku pernah, sebenarnya karena aku istirahat ya, jadinya mungkin bisa dibilang sekitar, aku pernah ada yang 18 jam, aku pernah 12 jam juga ada, 6 jam masih bentar lah. Aku bukan Sunda, bakal rame tau. Pengen beli yang gambar di belakang soalnya om aku orang suka koleksi gambar-gambar yang gitu. Ini yang dia. Iya. Nantilah ya kak. Kak kan jadi siapa? Bukan bakal percaya karena kita. Oh, oke lah. Nanti deh aku pikirkan idenya. Terima kasih banyak ya. Halo Jenang Gaming Official. Wah. Oh, kata aku, Aziz kamu keren. Makasih banyak Aziz. Makasih banyak. Aku baca ini dulu ya.
Buru apa, aku bukan orang Batak guys. Lukisan paling sulit yang mana? Ada yang si koi tadinya tapi udah kejual guys kalau yang gitu. Itu yang merah jenis lukisan apa? Jujur aku nggak tahu ya, ini ide kakakku tapi karena dia suka Jepangan jadi dia bikin gitu. Oke siap, jadi kafe singa. Terima kasih orang baik, terima kasih Aziz. Terima kasih Aziz baik. Kaget tau gak? Oh iya ya, sekarang ada 16.37 ya? Shalom. Shalom. Ya ampun, Tuhan baik banget sih. Tuhan benar-benar mengirimkan orang-orang baik. Bolen, coba kamu lihat tadi nih Bolen. Ada paus lewat Bolen. Gue jadi malu deh. Gak percaya gak sih? Gak percaya lah guys, ya ampun. Racik obat iya, melukis boleh, nyanyi mantap, model bisa. Ih guys, kalau ada kalian yang butuh muse, aku mau banget. Atau butuh model buat baju, aku mau banget. Aku pengen banget jadi model baju. Guys, kita sama-sama doain masih sama. Semangat Sila. Makasih ya. Makasih Kak Didi. Belum mandi ya? Mandi sore belum? Makasih banyak Aziz, ya ampun. Asli mana? Aku tinggalnya di Bekasi. Ini sih kamu. Ya ampun Aziz, makasih banyak ya. Nama bonekanya siapa ini? Namanya Bolen guys. Bolen juga mengucapkan terima kasih banyak buat Aziz Akbar yang sudah nge-give. Dan buat teman-teman yang dari tadi juga sudah nge-give, terima kasih banyak. Aku kalau mau ke Belanda harus bawa oleh-oleh seperti lukisan-lukisan gitu buat Oma. Lah, terus kalau di itu nggak kesulitan kah? Di mana namanya? Di apa sih? Pesawat? Pesawat tinggal udah aja. Oke lah. Terima kasih banyak. Sia. Tapi aku kayak melihat orang ngomong ni hao. Pas pikir tadi gue kira aku juga, aku nge-lag guys. Ini kayak makasih banyak ya Aziz. Sekali lagi aku bilang makasih banyak. Halo Sila, aku Seven. Oke. Mau bawa lukisan tapi gambar mukaku nggak, pasti bakal terharu. Makasih Kak Didi. Guys, nanti kalau kalian udah nonton si Merah Putih One for All, tolong kasih tau aku. Aku juga penasaran sebenarnya. Halo Kak Daniel, tipe cowok Sila yang kayak gimana? Yang itu. Udah lengkap kan? Yuk kita pulang. Itu yang di belakang jutek bet. Ih, dia ya. Oh, tertarik sama lukisan yang gambar salju, pasti oma aku suka. Beneran? Kamu suka sama lukisan ini? Yang sepadan lah pokoknya guys buat aku.
sama yang udah nonton Merah Putih. Nah tuh, iya aku nggak boleh menghujat. Nggak boleh menghujat. Cuman penasaran aja, kayak emang bener filmnya sesuai sama di trailernya kah? Karena iya kan kalau trailernya itu ya bisa aja filmnya beda. Kita harus positive thinking dulu. Bisa aja oh soalnya trailernya bikinnya buru-buru gitu kan. Seiman iya. Itu bonekanya gede banget pakai baju warna hitam. Aku dong. Hai Joy Boy. Mau tak wakilin sih, tenang aja aku tahu udah. Ada AK47. Tinggal di mana di Bekasi? Gaji aku 50 juta per bulan cukup gak untuk hidup sama kamu? Trailernya kan diambil dari cerita. Bisi kan takutnya, ternyata oh filmnya bagus gitu. Filmnya nggak sesuai sama trailernya. We never know.